Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bersama kami Warahmatullahi wabarakatuh. podcast TBS. Saya Hilman dan dengan saya Sobat Yusuf, mahasantri semester akhir dari Mahat Ali TBS. Alhamdulillah. Gini Sobat, saat ini kan banyak sekali kebijakan dari pemerintah, kebijakan publik ini yang berbentrokan dengan masyarakat kelas bawah. Seperti di Pati saat ini sedang horek di depan kantor bupati karena ada kebijakan kenaikan pajak 250%. Nah, ini bagaimana sebagai mahasantri kita menyikapi hal ini? Ya. Ini kan ngomong terkait peran mahasantri sahabat ya. Kita bahas masalah peran mahasantri dalam menghadapi bonus demografi dan ekonomi berkelanjutan menyongsong Indonesia Emas. Dan subtema kita ini yakni peran mahasantri terkait kebijakan publik. Perlu kita ketahui bahwasanya untuk bonus demografi itu apa gitu. Bonus demografi yakni jumlah penduduk yang katakanlah usia 15 tahun sampai 65, katakanlah usia-usia produktif itu mendominasi. Nah, mulai tahun 2020 di Indonesia ini sudah diperkirakan sampai nanti 2045. Akan tetapi bonus demografi ini bisa jadi menjadi demografi yang tidak ada bonus. Tergantung nanti kesiapannya. Maka peran mahasantri dalam menghadapi bonus demografi yang terpenting adalah pertama keilmuan. Jadi keilmuan itulah yang mendasari kita dan generasi-generasi semuanya pada umumnya ini untuk menyongsong Indonesia Emas dalam menghadapi bonus demografi gitu sahabat. Tanpa keilmuan nothing. Jadi pada intinya adalah keilmuan kita yang saat ini sedang diuji ya. Betul. Bahwasanya memang gini sahabat. Ketika orang-orang itu membahas masalah hal-hal yang tidak pada porsi dan pengetahuannya, ini juga resiko. Dulun mundilun, sesat menyesatkan. Maka dari itu keilmuan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah, oleh dilewatkan para sahabat dengan hadis-hadis beliau sebagaimana yang telah dikutip Sayyidina Ali, ana madinatul ilm wa ali babuha. Dari situlah kita itu harus senantiasa untuk mencari ilmu. Begitu sahabat. Tapi kalau kita lihat realitas saat ini justru dengan padatnya penduduk, semakin bertambahnya jumlah penduduk bukan semakin meningkatkan kualitas kita. Banyak sekali pengangguran, malah justru menjadi huru-hara di mana-mana. Ini bagaimana menurut Anda sobat? Jadi inilah pentingnya ekonomi kreatif. Jadi seseorang ini sudah dibekali oleh potensi diri yang mampu untuk mengembangkan ekonomi secara mandiri, tidak ketergantungan kepada orang lain. Dan itu pun harus dimulai dari hal-hal kecil. Keilmuan-keilmuan yang mendasar terkait bisnis kita otomatis bisa kita temui dan bisa kita pelajari sebetulnya. Asal ada kemauan, yang penting action. Lah budaya kita dan teman-teman ini, apalagi secara dewasa ini, semakin kesini itu semakin ogah-ogahan untuk action. Kepengennya itu ya santai, duduk ngopi, dia dapat cuan. Kan mustahil. Zaman yang serba instan. Iya. Kenzi, zaman saat ini memang sangat jarang. Harus belajar memang, harus belajar. Semua butuh belajar, dari ekonomi kreatif juga belajar. Apapun dasarnya adalah ilmu sahabat.
Nah, akan tetapi di luaran sana memandang bahwa di pesantren ini hanya mengajarkan tentang akhirat saja. Jadi peran mahasantri, peran santri-santri yang lulusan pesantren ini jarang nampak di bidang ekonomi maupun bisnis. Entah siapa. Banyak sekali yang aktif dalam dunia bisnis. Cuman dikarenakan kita ini takut akan hutang. Hutang ini kita sudah dibatas-batasi sama pemahaman di fuqaha, di dalam kitab-kitab klasik. Hutang ini sangat memberatkan. Maka kita itu selalu menghindari hal-hal yang menyusahkan sebetulnya. Karena apa? Orang hutang ini akan membuat diri kita terbelenggu, tidak menjadi bagian dari orang yang mampu untuk berpikir kritis, berakal sehat, dan juga mampu kreatif. Karena terbelenggu dengan tanggungan tersebut. Coba kalau mau mengembangkan modal, seberapapun modal itu tidak harus besar sebetulnya. Mau dialokasikan dalam usaha apa? Lingkungan kita ini kemungkinan ada usaha yang sudah dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Kita ikuti saja, kita bisa jadi ikut menjualkan atau mensuplai bahan pokok atau dengan hal-hal yang lain yang kiranya kita mampu. Ini sangat mudah sebetulnya. Yang penting usaha itu ada selisih. Semisal pengambilannya katakanlah Rp2, mungkin kurang dari Rp2 kita bisa ambil dan kita jual dengan ada kelebihan. Itu sudah bagian dari usaha, wirausaha, dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sebetulnya ketika mengikuti Sayyidah Khadijah dan ketika beliau berdagang sendiri, ya kan? Masya Allah, kita ini sebetulnya sudah banyak pengalaman-pengalaman yang telah diajarkan dalam dunia salaf, dunia pesantren, dunia literasi. Kita sangatlah berhati-hati sahabat. Akan tetapi yang saat ini ditanggalkan yakni akhlakul karimah. Coba kita pahami betul, banyak orang pandai, katakan orang alim, bukan alim tapi pandai. Nah, karena itulah dia menanggalkan akhlak ketika dia mempunyai kesempatan dalam menjabat, katakanlah punya jabatan yang strategis. Ya dia yang sewu, ya akhirnya dolim, ya kan? Seperti itu sebetulnya. Maka dari itu kita sebagai mahasantri kita harus mempunyai ilmu yang telah diajarkan Rasulullah, ya harus kita amalkan. Sebetulnya action ini maknanya sangatlah luas. Yang sebetulnya kita pahami sebagaimana yang telah kita pahami betul, al ilmu bil amal, kan gitu. Al ilmu bil amal. Jadi al ilmu bila amalin kasajarati bila samrotin, gitu. Tapi ekonomi yang diajarkan oleh Rasulullah untuk saat ini itu sulit dipraktekkan. Justru kebanyakan masyarakat awam yang non pesantren, bahkan mungkin yang alumni pesantren pun banyak celutukan yang haram pun sulit untuk didapatkan, apalagi mencari yang halal. Iya, ini kuat yang keliru, ya. Ya, ini bagian dari sebetulnya pengamalan ilmu, bagaimana kita itu bisa berdakwah ke masyarakat, ya kan? Sepertinya tidak demikian. Kenapa? Karena kebarokahan halal tersebut itu betul dirasakan tapi tidak nampak. Faktanya orang kalau sudah rumah tangga, kebutuhan rumah tangga itu apa? Punya rumah. Orang kalau ketika rumah tangga mengidam-idamkan punya rumah, tapi faktanya semua punya rumah. Itulah keberkahan. Kok semisal ada orang berkeluarga kok tidak punya rumah, ini pasti ada kesalahan gitu loh. Nah, ini perlu dikaji. Itu sahabat. Sebagaimana permulaan kita bahas, ini pentingnya ilmu dan amal, gitu loh. Maka dari sini ya kita harus mawas diri. Kita ini ketika dikaruniai ilmu adalah nurnya Allah. Ketika kita dikaruniai ilmu, seberapa mampu kita mengamalkan ilmu kita ini loh. Betul, Allah telah bersabda la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak memaksa kalau umat hamba-hambanya, tidak. Akan tetapi kita akan berusaha untuk mengamalkan ilmu. Lah karena ilmu yang kita cari, yang kita dedikasi ini sebetulnya adalah fondasi yang fundamental begitu. Berarti lebih ke eksistensi keberkahan ilmu Betul. tersebut. Eksistensi keberkahan ilmu itu bila amal. Al ilmu bila amal, Kasajarati bila samar. samar. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini. Akan tetapi untuk menguatkan iktikad tersebut, ini kita agak mengalami kesulitan menanamkannya kepada jiwa-jiwa muda. Karena memang ya mereka maunya serba instan, nggak mau kerja keras, inginnya kongkang-kongkang di rumah dan mendapatkan uang. Nah, bagaimana tidak ya, kemauan untuk mencari ilmu tidak ada. Semua itu butuh ilmunya. Mau bisnis, ya kan? Apapun kehidupan ini itu ada ilmunya. Dalam gini sahabat ya. Dalam kehidupan kita ini sebetulnya di samping ilmu yang mendasar, kenapa ketika Allah menurunkan ke Rasulullah wahyu pertama yakni Iqra, membaca, tanpa kita sadari kita ini sudah sangat susah untuk membaca loh. Membaca dengan arti komprehensif, ya kan? Kita lebih suka mendengarkan. Coba kalau kita membaca, bedanya apa membaca dengan mendengarkan? Kalau membaca kita bisa kritis. Dan ini bisa melekat, sangatlah melekat di hati dan pikiran. Berbeda kalau kita mendengarkan. Coba mendengarkan itu yang digunakan hanya apa? Indera pendengaran. Hati atau otak itu responnya tidak sebagaimana kalau kita membaca. Nah, inilah pentingnya orang belajar situ membaca. Gitu sahabat. Mungkin dari sobat ini ada tips agar kita di masyarakat ini lebih didengar, lebih mudah untuk mengarahkan masyarakat kepada mencari rezeki-rezeki yang halal dan menjauhi yang haram. Satu atau bagaimana dawuhnya Al-Ghazali sahabat, kita itu ya jadi santri tetap mengikuti ilmu-ilmunya para salafus sholih, ya kan. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ya kita awali dari diri kita sendiri. Lisanul hal ya, tingkah laku etika kita. Ini lebih fasih, lebih utama daripada apa yang kita ucapkan. Dari situlah kita ini sebetulnya dituntut untuk mencoba dalam individu kita mengamalkan ilmu dengan baik, dengan betul, ya kan, sesuai dengan keilmuan kita. Jangan yang nyensawu dalam babakan keilmuan ini kan banyak ilmu, sumber ilmu, disiplin ilmu, ya sesuai dengan fun saja. Dan diamalkannya itu ya memang kita tidak dituntut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak dituntut. Setidaknya haliah kita inilah yang mencerminkan. Dan dari situ kita berdakwah sosial, kemasyarakatan. Lah ini orang itu akan mengkaca dari perilaku kita. Begitu, ketika kita mau bikin katakanlah edukasi, sekarang banyak medsos. Lah, untuk mengawalinya dari mana? Dari diri kita sendiri dengan akhlak-akhlak yang baik. Kita ini kesenjangan akhlak. Karena kita sadar atau tidak kita ini nyunsai akhlak kita kurang baik dibanding dengan ulama-ulama yang menjadi guru-guru kita, begitu. Dan generasi-generasi guru-guru kita yang sudah wafat ini untuk generasi penerusnya, yang sewu ini juga tidak sebagaimana guru-guru kita yang sudah beliau wafat, yang menjadi ikon, yang menjadi contoh yang baik. Jadi maka dari itu kita ini bagian dari generasi yang semestinya harus mengikuti apa yang telah digagas dan dikaji para salafus soleh. Dari literasi kita harus banyak membaca, tidak mendengarkan. Kalau mendengarkan bisa salah, baca saja bisa salah. Kalau orang mendengarkan ini
Ilmu yang didapat ini harus kalau mau harus mencari sumber rujukan. Ini lebih paten dan tahu ini rujukan dari kitab ini. Ini mungkin bagian dari nanti bisa membaca. Kalau hanya sekedar mendengarkan ya nyun sewu sahabat, mungkin tidak bisa menambahkan ilmu sebagaimana ilmu yang kita pelajari di pesantren. Gitu. Tapi terkadang di kalangan bawah, di grassroots ini sudah menata masyarakat sedemikian rupa, tapi ternyata ada beberapa tokoh-tokoh yang dimunculkan di media sosial dari elit agama yang justru memporak-porandakan apa yang telah ditata di grassroots ini, sehingga menjadi bumerang sendiri bagi kita para pendakwah di kalangan kampung-kampung. Yang enggak juga, itu ya sebagian orang yang memiliki kemanfaatan di situ. Maka ekonomi kreatif ini membentengi diri kita untuk mencari ekonomi atau mencari kehidupan di tempat-tempat lain yang bukan semestinya gitu loh. Kalau kita mengamalkan ilmu dimanapun berada, clear karena tuntunan, ya kan, karena perintah. Tuntunan bukan tontonan ya. Iyalah. Lah kalau kamu niatnya itu karena faktor lain, ya maaf, pasti ada kamu rasa demikian. Masyarakat itu sebetulnya kepengennya itu simple, itu betul. Tapi setidaknya simpelnya ini harus mendasar dan ada dasarnya. Itu adus-adus harus ada keilmuan. Nah, tidak sekedar pola pikir yang dia kemas yang tadinya dia itu mendengar, apalagi mestinya harus dia mengkaji dari kajian-kajian itu, dari sumber rujukan yang jelas ya kan, ya dia sampaikan. Tapi kaula muda saat ini itu lebih banyak menonton daripada membaca. Jadi yang menjadi acuan mereka ini justru tontonan-tontonan, bukan tuntunan-tuntunan yang sudah tekstual. Gini sahabat, sebetulnya itu bagian dari ya perkembangan zaman. Perkembangan zaman itu bisa jadi baik, bisa ya nyun sewu dalam dawuhnya Rasulullah itu kan al-mukhafadatu ala qadim soleh wal akhdhu bil jadidil aslah. Lah maka dari itu kita ya tidak bisa menolak dengan modernisasi semacam ini, tidak bisa. Ya setidaknya kita ini menfilter. Begitu kalau kita mengikuti perkembangan zaman tapi tanpa filter ya nyun sewu hariannya kebiasaan orang bangun tidur lihat HP ya kan. Kebiasaannya apa, kalau sudah dilakukan banyak orang dianggap suatu kebenaran. Ini loh satu hal yang harus kita benteng, kita bendung. Hak ya hak gitu loh, perkara yang hak jelas, yang batil ya harus kita dasari dengan keilmuan, kita sampaikan gitu. Ini kan bagian dari edukasi ya. Mungkin ada 1 atau 2 pesan untuk penonton kita dari Sobat Yusuf. Enggak lah, semua ini teman, enggak ada penonton ya. Semua teman. Ya, jadi teman-teman kita di podcast ini. Silahkan. Jadi memang ya Allah, semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah dan senantiasa diberikan ilmu yang barokah, manfaat, dan selalu ngaji. Yang jelas selalu ngaji, mau membaca, masya Allah ya. Jadi kita ini tidak siapa-siapa. Bisa jadi jenengan semua ini malah lebih mulia daripada nyun sewu yang saat ini kelihatannya katakanlah berideologi, mempunyai keilmuan yang epik katakanlah, atau mempunyai pendidikan yang tinggi bahkan. Bisa jadi ketika Allah menghendaki, tapi setidaknya kita bersyukur dilandasi keilmuan yang berdasarkan dengan keilmuan yang mutasil hingga Rasulullah SAW. Nah inilah kita mempunyai keberkahan tersendiri tentunya. Alhamdulillah, kita semoga senantiasa dijaga oleh hal-hal yang menjadikan kita rusak di dunia ini sampai ke akhirat nanti. Kita dijaga oleh
oleh ilmu-ilmu kita, oleh ridho Allah, ridho Rasulullah tentunya. Masya Allah. Sekian dari kami, dari Sobat Yusuf dan saya Sobat Hilman untuk podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk closing statement kali ini saya Muhammad Yusuf Zakaria, Mahasantri Mahat Ali TBS Kudus, mau menyampaikan bahwasanya menghadapi bonus demografi ke depan, pertama yang kita persiapkan adalah ilmu dan akhlakul karimah. Jadi ilmu untuk fondasi kita dan amal untuk kita lakukan dalam kehidupan bersosial. Akhlakul karimah untuk menjadikan diri kita bersosialisasi, berlingkungan, bermasyarakat dengan dasar-dasar tuntunan Rasulullah SAW, karena mengikuti dawuh innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Dengan demikian kita mau merambah ke ekonomi, bergaul, masyarakat, bahkan urusan kontribusi di dalam kebijakan maupun dakwah di dalam urusan kekinian digital, tapi tanpa menggunakan attitude fangtazir sa'ah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.